Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Versus. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian tertulis dalam Injil Lukas. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam bahasa Batak Toba, yang go anggina na margoar si Maria hutul-hutul do di zoloni Tuhani tumangihon hata. Demikian firman. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara yang menyaksikan renungan ini bersama dalam renungan ini, kita semua tahu dan paham sebagai orang percaya dan warga gereja, apalagi HKBP. Kita dipanggil, kita dipilih, dan diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk memberitakan kebaikan Allah dalam hidup kita, bukan? Dan dengan demikian kita sedang melayani banyak orang dengan melakukan perbuatan baik. Tapi pernahkah Bapak Ibu merasakan lelah atau merasa ada nggak gunanya saya berbuat baik? Ada nggak gunanya saya melayani? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mau meneguhkan hati kita. Ada obat yang penting supaya kita tidak lelah untuk melayani Tuhan dan sesama. Nas hari ini adalah bagian dari pengutusan Tuhan kepada para murid. Dan diakhiri pasal 10 ini dengan cerita atau kisah tentang Marta dan Maria. Ada dua hal yang terjadi. Bahwa satu, Marta karena sukacitanya untuk melayani Tuhan, menyambut Tuhan. Dia mempersiapkan banyak hal. Tapi Maria, dia duduk di depan kaki Tuhan. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Kristus. Karena apa? Ini kesempatan loh mendengar dari Kristus. Bapak Ibu, ketika Marta mulai ngomel, aku capek, aku lelah. Lah kok itu orang duduk-duduk di situ? Lalu dia protes kepada Kristus dan Kristus menjawab, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi mengasihi Tuhan, ini hal yang penting ternyata. Karena kita merasa ini kesibukan yang melelahkan. Padahal sesungguhnya ada hal yang penting. Kita harus memiliki saat ketika bersama dengan Kristus. Memiliki saat bersama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kesibukan kita tidak menjadikan lelah batin kita. Bapak Ibu, ada orang, saya yakin kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin melayani Tuhan dan sesama sebagai warga gereja dan memang harus seperti itu. Nas kita hari ini mau mengingatkan kita. Bapak Ibu, kita perlu memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Supaya ketika kita berangkat melayani, kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Dua hal ini, melayani dan mendengarkan firman Tuhan, adalah dua serangka yang tidak boleh terlepas. Kalau engkau hanya memilih melayani, menyibukkan diri, tapi tidak memiliki waktu untuk mendengar dan belajar dari firman Tuhan, jangan-jangan kita sedang menyibukkan diri, melelahkan diri saja. Tetapi kalau hanya duduk terus, tapi nggak berangkat juga melayani, waduh, kapan lagi kita mau memberitakan kebaikan Tuhan? Oleh karena itu, dua hal ini sangat penting. Kita perlu duduk mendengar, duduk belajar dari firman Tuhan dekat kaki Kristus. Dan juga kita perlu untuk segera berangkat melayani Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau pernah merasakan lelah melakukan kebaikan, mari ingatkan firman Tuhan hari ini. Cobalah ambil waktu untuk belajar mengerti kehendak Kristus. Mengerti pengutusan Tuhan kembali, menyegarkan jiwa kita, duduk dekat kaki Tuhan, supaya kita kembali bersemangat, supaya kita mampu untuk tetap melayani dan melakukan kebaikan. Karena firman Tuhan itu yang kita perlu. Bukankah hari Minggu lalu diingatkan bahwa firman Allah adalah pedang senjata untuk melawan dunia yang mau membuat kita lelah dan menganggap bahwa pelayanan atau mengikut Tuhan tidak berguna. Kita perlu tahu akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi senjata dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah kebijaksanaan bagi kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan akan menuntun hidup kita mengenal kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari ingat selalu, milikilah waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan. Dan jangan lupa untuk berangkat juga melayani, memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama. Itulah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah miliki waktu untuk mau belajar dari firman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa dunia ingin membuat kami atau menyesatkan kami. Dan juga kuasa keinginan daging kami juga ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Dan setan juga tidak mau juga untuk supaya kami tetap percaya pada Tuhan. Dan melakukan kebaikan, memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan, terkadang kami lelah dalam kehidupan ini. Tapi terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang mengingatkan kami untuk duduk sejenak, untuk mendengarkan selalu akan firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Untuk melakukan pengutusan yang Tuhan lakukan pada kami. Terima kasih Bapa untuk firman. Sepanjang hari ini ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami, biarlah kegiatan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ingatkan kami selalu akan firman-Mu, supaya kami tetap segar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.